amalan ringan bernilai tinggi di hari tua, yaitu zikir. Kita berharap bahwa Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang terbaik. Siapa itu orang-orang yang terbaik? Menurut Rasulullah, orang yang terbaik adalah orang yang berumur panjang dan memanfaatkan umur itu untuk berbuat baik. Jadi umur panjang dan amalnya baik. Ada seorang sahabat bernama Abi Bakrah yang melihat ada seorang laki-laki menghampiri Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai utusan Allah, siapakah orang yang paling baik? Lalu beliau menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Yaitu orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Dia melanjutkan pertanyaannya, "Fa ayyun nasi syarr?" Lalu siapa orang yang paling buruk? Rasulullah menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a amaluh." Yaitu orang yang panjang umurnya tapi perilakunya buruk. Nah, namun bagaimana caranya kita ini makin tua bisa makin banyak amal baiknya? Karena orang-orang yang makin tua usianya itu makin lemah badannya, makin lemah daya ingatannya, juga makin cepat capek melakukan pekerjaan yang sedikit saja capek. Padahal kita itu mengharapkan diberi umur panjang. Tapi ketika umur panjang, kita makin lemah. Dan kita kepengen menjadi orang yang terbaik, yaitu tambah umur, tambah banyak amal baiknya. Nah, oleh karena itu, ini permasalahan bagi kita yang terutama yang pada hari ini itu telah diberi oleh Allah umur yang cukup panjang, dan masih berharap ditambah lagi umur kita lebih sampai beberapa saat lagi. Ya. Jadi dengan demikian kita yang diberi umur cukup panjang sekarang ini ingin tetap rajin atau bahkan ingin lebih rajin lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, yang berpahala. Misalnya dengan melakukan kegiatan ibadah dan menolong orang lain. Ibadah butuh tenaga, apalagi menolong orang lain. Itu tenaganya mesti lebih banyak lagi. Bahwa kita ini makin lemah, itu sudah pasti. Karena Allah sendiri yang menciptakan kita, mengemukakan hal itu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kalian dari lemah menjadi kuat, dan dari kuat menjadi lemah kembali dan tua. Allah menciptakan segala sesuatu seperti yang Ia kehendaki. Allah lah yang maha mengetahui dan Allah maha kuasa. Oleh karena itu, seseorang yang merasa makin tua dan makin lemah perlu mencari amal kebaikan yang ringan dilaksanakan, tapi bernilai tinggi dan sangat berbobot di akhirat. Lalu dengan merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan bahwa zikir, yaitu mengingat Allah sambil memujinya, bernilai sangat tinggi. Lebih tinggi daripada sedekah emas dan bahkan lebih tinggi daripada perang di jalan Allah. Kalau daripada emas itu kan kekayaan yang kalau bumi kita hancur di hari kehancuran, emas juga ikut hancur. Tapi perang itu pahalanya kan tetap ada, tetap dibawa sampai ke akhirat. Itu pun bisa diungguli pahalanya oleh zikir. Nah, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum
wa yadribu a'naqakum. Rasulullah bersabda, mau nggak aku beritahu kamu suatu informasi, yaitu amal yang paling baik bagi kalian, amal yang paling bersih, yang paling suci menurut Allah, dan amal yang paling tinggi derajatnya, dan amal yang lebih baik dibanding dengan mensedekahkan emas dan perak. Punya emas dan perak seberapa kilo disedekahkan, itu masih kalah. Dan lebih bagus lagi dibanding dengan pahalanya perang. Padahal di perang itu kalian maju perang untuk membunuh musuh, dan kalian pun dibunuh. Itu masih kalah pahalanya. Lalu para sahabat antusias. Bala, mau Rasulullah. Jawabannya hanya satu kalimat. Zikrullah ta'ala. Mengingat Allah yang maha tinggi. Masya Allah. Jadi zikir yang kelihatannya ringan, dan memang ringan kita lakukan, itu nilainya bisa tinggi. Karena di dalam zikir itu ada pujian kepada Allah. Dan pujian kepada Allah itu sangat dicintai, sangat disukai oleh Allah. Ya, kalau kita memperhatikan beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah saya juga membahas tentang doa-doa para nabi. Kita perhatikan doanya para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, sampai Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan. Itu nggak ada doanya minta maaf, mohon maaf. Tidak ada doanya yang bunyinya astagfirullah, itu nggak ada. Tapi bunyinya itu hanya muji Allah saja. Ya. Bahkan Nabi Yunus itu doanya itu hanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Saya ini memang zalim pada diri saya sendiri. Yang di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan ucapan saya mohon maaf, tapi Allah memaafkan dia dan Allah mengabulkan keinginannya untuk keluar dari perut ikan dan kembali ke kampung halaman. Nah, betapa tingginya nilai zikir kepada Allah sambil memujinya. Zikir atau selalu mengingat Allah itu bernilai tinggi dan berat bobotnya, karena antara lain kita ingat kepada Allah. Kita tidak akan berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, zikir yang sejati, kalau kita ingat kepada Allah, kita mesti menyadari bahwa kita ini sedang diawasi oleh Allah. Kita mesti menyadari bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kita menyadari bahwa hidup kita ini bergantung pada Allah. Nah, kalau itu ada di benak kita ketika kita berzikir, maka itulah yang zikir yang sebenarnya. Nah, dan kita itu akan memperoleh pahala yang besar jika kita selalu menghindari larangan-larangan Allah. Ya, kalau kita selalu ingat kepada Allah, nggak mungkin orang yang ingat kepada Allah lalu mencuri, ingat kepada Allah lalu terus korupsi, nggak mungkin. Kalau dia korupsi berarti pada waktu dia korupsi dia lupa kepada Allah. Kalau misalnya diingatkan nama Allah, dia ingat nama Allah, tetapi dia menantang Allah, nggak apa-apa begitu. Nah, menantang Allah itu dosanya besar. Dan ketika kita berzikir, kita juga memuji Allah. Ini berarti bahwa kita selalu menyatakan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi di dalam zikir, karena di zikir itu kita memuji, di situ juga ada rasa syukur kepada Allah. Kalau kita itu bersyukur kepada Allah, kita tidak akan berkeluh kesah. Kenapa tidak berkeluh kesah? Ya, kita tidak merasakan penderitaan itu. Kita merasa ya apa yang sudah diberi oleh Allah ini lebih dari cukup. Oleh karena itu, tidak ada keluh kesah, artinya kita mempunyai sikap ridho kepada Allah. Raditu billahi rabba. Nah, padahal Allah itu memberi pahala besar kepada orang yang bersyukur dan kepada orang yang berserah diri. Di samping itu, jika kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Artinya, bukan berarti Allah itu bisa lupa. Allah selalu ingat.
Artinya kalau bahwa Allah mengingat kita, Allah itu memperhatikan nasib kita. Ketika kita membutuhkan rezeki, Allah kasih. Ketika kita membutuhkan kesehatan, Allah beri. Dengan zikir tadi. Ya, tapi zikir yang kualitasnya yang benar seperti yang kita bahas tadi. Nah, Allah menjanjikan gini, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan mengingat kamu. Nah, ini kan janji Allah. Washkuruli, bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan kalian mengingkari aku. Mengingkari keberadaan Allah maupun mengingkari pemberian Allah. Karena Allah senang ketika kita bersyukur, dan Allah selalu memperhatikan kita ketika kita selalu mengingatnya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan kita. Sehingga meskipun kita tidak sempat memohon, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi tadi karena Allah itu memperhatikan kita, maka apapun yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, Allah itu tahu. Karena Allah tahu, maka Allah akan memberi, kalau itu problem, Allah memberi solusi. Ya. Kalau itu kita membutuhkan rezeki, Allah beri lagi, kita ditambahi lagi. Ya. Sehingga zikir kepada Allah itu nilainya lebih tinggi daripada memohon atau berdoa. Ya. Rasulullah bersabda, seperti dikutip oleh Abu Sa'id, yaqulu Rabbu azza wa jalla, man syaghalahu al-Qur'an wa dhikri an mas'alati, a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin, wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan sibuk mengingat aku. Jadi ini ada dua hal. Sibuk membaca Al-Quran dan sibuk zikir. Saking sibuknya sampai tidak sempat meminta. An mas'alati, tidak sempat memohon kepadaku. Oleh karena itu, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Aku akan memberi dia lebih bagus, lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang meminta. Jadi, orang memohon dikasih oleh Allah. Tapi orang yang zikir, tidak usah memohon, akan diberi oleh Allah lebih bagus daripada kualitas yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Karena apa? Selalu ingat kepada Allah. Membaca Quran itu membaca firman-Nya Allah. Nah, Al-Quran itu lebih utama dari ucapan apapun. Kalau mau membanding Al-Quran dengan bacaan yang lain, itu ya sama dengan membanding antara keutamaan Allah melebihi makhluknya. Ya iyalah, kalau yang berfirman Allah, maka kualitas firman itu ya sama dengan yang berfirman. Kalau kita yang bicara, ya kualitas apa yang kita bicarakan itu ya sama dengan kualitas kita. Misalnya, ilmu saya terbatas, maka kalimat saya itu mengandung batasan-batasan, hanya sejauh yang aku tahu. Padahal Allah, pengetahuannya itu tidak terbatas. Allah mengetahui segalanya. Oleh karena itu, firman Allah tidak akan bisa dikalahkan dengan kata-kata seseorang atau makhluk siapapun. Maka betapa keterlaluannya kalau ada orang mengatakan bahwa ilmu sains itu lebih tinggi daripada Al-Quran. Sains itu, anggaplah itu hasil research. Research dilakukan oleh manusia. Manusia yang melakukan research pengetahuannya terbatas. Kalau dia melakukan research terhadap misalnya keadaan bumi, dia tidak tahu apa yang terjadi di bumi di kedalaman yang lebih jauh lagi. Ya. Kalaupun dia ngebor sampai 1000 meter, dia tidak tahu lebih dalam dari itu, dan dia mengetahui paling barang-barang yang dia ambil dari 1000 meter tadi. Di sekelilingnya dia tidak tahu. Jadi tidak mungkin ada sains dan teknologi yang bisa melebihi pengetahuan Allah. Tidak ada statement
yang lebih tinggi, lebih mulia daripada statement Allah. Itu Al-Quran. Tentu ketika kita berzikir, kita perlu menyesuaikan diri dengan zikir kita. Kita jangan zikir hanya di mulut saja, tapi kita menyesuaikan pikiran kita, akhlak kita dan sebagainya, kita sesuaikan dengan apa yang sedang kita ucapkan. Karena zikir itu mengandung pengertian memuji dan menyatakan terima kasih, yang berarti kita menyanjung. Kalau kita memuji Allah, kita menyanjung, kita menganggap Allah lebih tinggi, kita rendah. Maka selayaknya ketika kita berzikir, ya kita berzikir dengan nada yang sopan, penuh hormat dan rendah hati. Jadi tidak zikir dengan cara yang sombong, teriak-teriak, nggak usah. Tapi dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu nggak bisa bernada tinggi, mesti rendah, ya, rendah. Seperti firman Allah, ya, Allah menganjurkan kita ketika berzikir, sikap kita bagaimana? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Di dalam dirimu itu bisa lewat mulut, bisa juga di pikiran dan hati. Ya. Ya, kalau mau lebih mantap, biasanya kita ucapkan juga. Ketika kita ucapkan, telinga kita ikut mendengar. Ya. Sebutlah atau ingatlah Allah di dalam dirimu dengan rendah hati. Tadarru'an itu merendahkan diri, menganggap diri rendah di hadapan Allah. Wa khifah, disertai dengan rasa takut. Takut karena Allah itu maha perkasa, maha kuat dan maha adil. Kalau maha adil, kita takut kalau kita melanggar. Ya. Wa dunal jahr minal qaul, dan tidak keras-keras suaranya. Jadi tidak lalu la ilaha illallah, keras-keras, nggak usah, pelan saja. Ya. Bil ghuduwi wal asal, waktunya untuk mengingat Allah itu baik pagi maupun sore, siang maupun malam. Ini artinya zikir dianjurkan oleh Allah non-stop. Kita usahakan tidak ada satu detik pun yang kita lupa kepada Allah. Jadi kalau dikatakan siang malam dalam keadaan kamu berdiri, duduk-duduk atau tiduran, itu artinya non-stop selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau namanya non-stop berarti tidak boleh ada satu detik pun yang kita lupa kepada Allah. Nah, oleh karena itu Allah mewanti-wanti, wala takum minal ghafilin. Kamu jangan menjadi orang yang lalai, melalaikan Allah. Lalu ucapan zikir atau pujian yang seperti apa yang paling penting dan bernilai lebih tinggi daripada ucapan zikir yang lain? Jadi di antara zikir-zikir itu yang kita ucapkan ada Alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim dan sebagainya. Itu ada tingkatan-tingkatan yang paling tinggi nilainya. Apa yang paling tinggi nilainya? Intinya begini, yang paling tinggi adalah yang mengakui Allah adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang kita anggap menciptakan, satu-satunya yang berhak kita hormati, satu-satunya yang berhak kita taati. Nah, asal isinya seperti itu nilainya tinggi. Nah, inti daripada pernyataan yang semacam itu ada pada kata la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Ya, Rasulullah bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Nah, pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan itu sangat penting. Sehingga jika kita bisa mengakhiri hidup kita ini dengan ucapan la ilaha illallah, jaminan insya Allah masuk surga. Jadi oleh karena itu kalau kita ingin mengakhiri hidup kita dengan la ilaha illallah, kita persering dengan ucapan la ilaha illallah. Bukankah kita ini bergantung pada pembiasaan? Ya. Kalau misalnya seseorang juara main tenis, dia terus suatu saat karena kesibukan atau karena sakit dia tidak pernah main. Suatu saat lalu terus diminta untuk bertanding.
Dia tidak berani bertanding kalau dia tidak latihan dulu. Latihan itu artinya membiasakan lagi. Jadi kalau dia tidak membiasakan lagi, nanti ya salah-salah melulu. Itu artinya kita bergantung pada pembiasaan. Kalau kita ingin ketika kita mendekati wafat, ucapan kita la ilaha illallah, kita biasakan dulu. Biasakan terus sehingga ketika mau meninggal otomatis nanti lisan kita itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya seperti kita baca Fatihah lah. Fatihah itu kita baca minimum 17 kali sehari. Nah karena 17 kali sehari maka kita menjadi hafal sekali Al-Fatihah. Nah la ilaha illallah lebih pendek. Lebih pendek. Itu kalau lebih sering kita ucapkan maka lebih mudah. Ya lebih mudah kita itu mengucapkan ketika sakratul maut. Karena sakratul maut itu seringkali membuat orang itu menjadi gugup. Karena suka-suka ketika mau dicabut itu kan ya merasa sakit atau merasa bagaimana begitu, lalu menyebabkan pikiran menjadi grogi. Orang yang grogi itu mudah lupa. Karena mudah lupa, dia mengingat-ingat sesuatu yang jarang diucapkan, itu sulit. Tapi kalau sudah sering, ya otomatis nanti mulutnya la ilaha illallah. Ya? Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya dia adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, ini dulu ada teman yang bertugas mendampingi orang-orang yang sakit, yang sakitnya berat di rumah sakit. Karena dia ditugasi itu, karena dia bagian pembinaan rohani. Maka salah satu tugasnya adalah mendampingi orang-orang yang kira-kira mendekati ajalnya. Supaya nanti bisa membimbingnya ingat kepada Allah. Nah, dia itu kalau ada orang sudah mendekati wafat gitu, dilihat dari gejala penyakitnya, dia membimbing mengucapkan la ilaha illallah. Katanya itu di antara orang yang sakit itu yang dia catat gitu, 70% dari mereka yang mendekati maut sulit sekali mengucapkan la ilaha illallah. Berarti hanya 30%. 30% itu kan minoritas, ya. Sebagian kecil saja yang bisa mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Maka alangkah baiknya kalau kita membiasakan diri mengucapkan itu. Ya, kalaupun seseorang yang mengakhiri hidupnya dengan pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu la ilaha illallah, kalaupun dia itu banyak melakukan dosa, asal dosa itu bukan dosa musyrik, maka dia ada kesempatan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin kita itu membiasakan la ilaha illallah, tapi ada dosa-dosa yang kita lakukan, misalnya kadang-kadang bohong pada istrinya, bohong pada anaknya misalnya, ya, itu kan dosa-dosa. Kalau itu dosa itu kecil-kecil tapi banyak, kan berpotensi menyeret seseorang ke neraka. Tapi kalau dia itu ketika mengucapkan la ilaha illallah itu tulus, betul-betul murni, tidak ada kecampuran apa-apa, dan dia betul-betul meyakininya, maka dia akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan dari Nabi Muhammad SAW supaya dia tidak dimasukkan ke neraka. Kalaupun dia sudah masuk neraka, maka Rasulullah akan minta kepada malaikat untuk mengambil orang itu, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ketika Rasulullah itu bercerita tentang syafaat, tentang pertolongan kepada orang-orang di akhirat, ada seseorang yang saya kira sangat mengenalnya karena dia banyak menceritakan dari Rasulullah, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita, qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung untuk memperoleh pertolonganmu di hari kiamat?
mendengar pertanyaan Abu Hurairah itu, Rasulullah komentar dulu sebelum jawab. Laqad dzanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Abu Hurairah, aku sudah menyangka tidak akan ada orang yang bertanya dengan pertanyaan ini, siapapun yang lebih duluan daripada kamu. Pasti kamu lebih duluan bertanya. Karena aku tahu kamu memang suka mendengarkan hadis, suka mendengarkan statement-statement dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Abu Hurairah itu salah satu kelebihannya, dia semangat belajarnya tinggi sekali. Dia bukan orang Madinah atau orang Makkah, dan dia masuk Islamnya belakangan. Dia orang Yaman yang kemudian dia mendengar ada Nabi, dia datang ke Madinah dan dia tinggal di masjid untuk mendengarkan pernyataan-pernyataan dari Nabi, terutama wahyu. Karena dia ingin dia termasuk orang yang pertama mendengar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, dan dia ingat itu. Oleh karena itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, meskipun dia waktu ketemunya Rasulullah itu hanya sebentar, tidak sampai 5 tahun kalau nggak salah. Ya. Terus Rasulullah menjawabnya, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih aw nafsih. Orang yang paling beruntung untuk memperoleh syafaatku atau pertolonganku di hari kiamat adalah orang yang ketika mengucapkan la ilaha illallah itu murni, bersih di hatinya, tidak ada kecampuran lain-lain, kecuali memang betul-betul mengesahkan Allah. Nah, oleh karena itu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkannya yang sopan, dengan penghayatan, ya, dengan penghayatan supaya kita nanti bisa masuk surga. Kalaupun ada kesulitan, kita akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Lalu selain la ilaha illallah, apa yang juga bernilai tinggi? Yang bernilai tinggi selain la ilaha illallah, kalau pengertiannya serupa dengan la ilaha illallah. Artinya, kalau la ilaha illallah kan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita zikir dengan kata-kata lain tetapi maksudnya serupa dengan itu juga ikut bernilai tinggi. Ya, apa itu? Kata subhanallah. Subhanallah itu artinya Allah Maha Suci. Kalau Maha Suci dari apa? Ya, kalau badan kita suci, itu kan suci dari najis, dari kotoran. Kalau Allah Maha Suci, itu suci dari apa? Ada dua hal, suci dari sekutu dan suci dari kekurangan. Itu subhanallah. Jadi subhanallah itu pengertiannya serupa dengan implementasi, ya, atau penerapan kata la ilaha illallah. Apa itu kalau kita bilang la ilaha illallah? Kalau kita bilang la ilaha illallah, Allah itu maha suci dari sekutu. Kita ketika berbuat niatnya hanya karena Allah. Jangan mendua. Kalau mendua itu berarti tidak menganggap Allah esa. Itu menyekutukan Allah. Contoh yang sederhana. Sebentar lagi insya Allah kita masuk bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dengan semangat ibadah yang tinggi, sehingga kita bisa memperoleh manfaat yang besar dari kehadiran bulan Ramadan. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, kita niat puasa hanya satu, mencari ridho Allah. Jangan double. Kalau misalnya double itu gimana? Ini Ramadan, nanti aku bisa puasa sambil menguruskan badan. Jadi niatnya puasa satu karena Allah,
Kedua, menguruskan badan. Itu double, nggak boleh. Kalau misalnya kurus, itu kan otomatis. Nggak usah kita niati juga otomatis akan lebih kurus kalau puasanya benar. Ya, kecuali kalau puasa tapi nanti malamnya itu makan lagi, ya tidak kurus. Tapi kalau puasanya itu benar, maka kira-kira bobotnya akan berkurang. Nggak usah diniati. Niat itu harus kita jaga hanya satu, karena Allah. Bersedekah juga begitu. Bersedekah harus niatnya hanya karena Allah. Kalau bersedekah aku kasih orang-orang itu sembako biar nanti memilih saya sebagai anggota DPR misalnya, itu namanya bukan memahasucikan Allah. Ya, dia menyekutukan Allah karena dia niatnya sedekah bukan karena Allah tapi karena supaya orang itu memilih aku sebagai anggota DPR atau sebagai presiden dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, kita hayati itu. Satu, itu kekurangan maha suci dari sekutu. Satu lagi, maha suci dari kekurangan. Kekurangan itu seringkali kita tuh tidak bilang lalu Allah itu bodoh, enggak mengatakan begitu. Tapi ucapan kita kadang-kadang menganggap Allah itu bodoh. Misalnya gini, aku ini sudah berusaha hati-hati makan. Aku tidak makan kolesterol tinggi, aku tidak minum tidak terlalu banyak gula dan sebagainya. Tapi kok aku sakit-sakitan melulu. Itu orang itu yang makannya sembarangan malah sehat. Kenapa sih aku melulu yang sakit? Nah, dia mengatakan kenapa sih aku melulu yang sakit? Itu berarti dia menganggap Allah mengambil keputusan yang salah. Kenapa Allah memberi kesehatan justru orang yang makannya sembarangan? Kenapa Allah memberi sakit kepada orang yang hati-hati? Jadi mengeluh itu sama dengan menganggap Allah kurang pinter. Kalau menganggap Allah kurang pinter atau kurang tepat di dalam mengambil kebijaksanaan, sama dengan tidak menganggap Allah maha suci. Nah, misalnya kita ada orang lah berharap, wah ini kalau nanti Anies Baswedan menjadi presiden, nanti akan begini. Terus ternyata tidak jadi. Terus saya bilang, kenapa sih Tuhan tidak mengizinkan Anies jadi presiden? Loh, kok menyalahkan Tuhan? Tuhan itu kan berbuat semaunya sendiri, berdasarkan kebijaksanaan Allah. Kalau Allah itu memutuskan, ya untuk kali ini jangan dia dulu lah, biarkan dulu yang lain. Nah, karena Allah membiarkan itu bukan berarti itu baik dalam arti nanti yang kita rasakan baik. Bisa saja Allah itu membiarkan seseorang yang zalim menjadi presiden. Nanti orang tahu, itu loh kalau memimpin negara dengan zalim, negaranya kacau. Nah, orang-orang seperti kita ini tidak tahu kebenaran itu kalau belum lihat bukti. Ya seperti bank, bahwa kalau menyelenggarakan perbankan dengan syariah itu lebih baik. Terus orang berkelah, sama aja, kan ini ada kelebihannya. Kalau kita meminjam, kita bayarnya ada kelebihan. Kalau kita deposito, nanti juga ada kelebihannya. Beda. Kalau bank syariah itu kelebihannya itu keuntungan. Kalau di bank konvensional, kelebihannya itu namanya bunga. Bunga dan keuntungan itu beda. Terus orang dikasih penjelasan begitu, walah sama aja. Tapi Allah menciptakan kejadian, kasih krisis moneter. Begitu krisis moneter, bank-bank itu semuanya pada rugi kecuali bank syariah. Terus orang baru melihat, oh memang benar ya kalau ajaran Allah itu memang yang paling baik. Kita itu tahunya atau mempercayainya itu setelah ada bukti. Nah, kalau misalnya kita diberi kepala negara yang zalim, ya kalau Allah menghendaki begitu, kita terima aja, kita terima saja.
Karena barangkali Allah ingin menunjukkan, ini loh, kalau kamu memilih orang yang zalim, akibatnya kamu akan menjadi kacau, kamu menjadi terpecah belah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, terus setelah mengalami itu, lalu muncullah kesadaran, baik Allah, terima kasih Allah, Engkau telah memberi aku pelajaran. Lain kali kita tidak akan memilih orang yang zalim memimpin kita. Begitu. Jadi kalau kita memang anggap Allah subhanallah, maha suci, maka apapun yang terjadi adalah itu adalah kehendak Allah, sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Kalau itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah, jangan mengeluh. Nah, kalau kita mengeluh, berarti kita menganggap Allah salah mengambil keputusan. Nah, menganggap Allah salah mengambil keputusan, itu bukan subhanallah. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, betul-betul kita hayati. Allah bersih dari kekurangan. Dengan begitu, pengertian subhanallah itu adalah penjabaran dari kata la ilaha illallah, maka nilainya tinggi. Ya. Makanya Rasulullah bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdih fi yaumin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang mau mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam satu hari, maka semua kesalahannya diampuni oleh Allah. Loh, bukan istighfar kan? Bukan astagfirullah. Subhanallah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosanya itu seperti buih di lautan. Buih laut seluruh dunia, itu kan banyak. Nah, kita bisa mengharapkan pahala bertasbih, yaitu mengucapkan subhanallah, dan bertahmid, yaitu mengucapkan wa bihamdih atau alhamdulillah. Kalau kita bertasbih dan bertahmid terhadap Allah, maka kita dapatkan itu tadi ampunan, dan kita masih bisa melipat gandakan pahalanya untuk itu. Cara melipat gandakan gimana? Ini seperti anak, atau seperti kita main-main aja, bukan main-main sih, kadang yang sering, misalnya terima kasih ya banyak, terima kasih banyak, kita bilang terima kasih banyak. Itu sebenarnya kita ingin mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Daripada bilang terima kasih mengulang-ulang, bilang terima kasih banyak. Terus kalau kita berbuat salah kepada teman dan betul-betul kita menyesal, ya tolong dong maafkan saya, aku minta 1000 maaf, 1000 maaf. Dia bilangnya maaf sekali, ya, atau 2 kali, maafkan saya 1000 maaf 2 kali, tapi dia minta supaya 2 kali ini dianggap 1000. Kepada Allah boleh nggak begitu? Boleh, boleh. Jadi ya Allah, aku memahasucikan Engkau subhanallah 1000 kali begitu. Tapi biasanya yang lazim bukan 1000 kali, ya. Ini ada hadisnya. Juwairiyah itu salah satu dari istri Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah pas menginap di rumahnya Juwairiyah. Kemudian ketika sholat subuh, Rasulullah keluar dari rumah ke masjid. Nah, ketika Rasulullah keluar dari masjid, Juwairiyah itu sedang sholat dan zikir, sholat dan zikir. Terus ditinggal oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang, masuk rumah, Ibu Juwairiyah masih dalam keadaan yang sama. Ya, hadisnya begini, ini Ibu Juwairiyah sendiri yang cerita. Anna Nabiya SAW kharaja min indiha bukratan hina salat subah. Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah beliau pagi-pagi untuk sholat subuh. Pagi-pagi ini berarti pagi-paginya ini sebelum fajar, ya. Wahya fi masjidiha, sedangkan Ibu Juwairiyah di masjidnya. Masjid di sini bukan bangunan, tempat sujud, ya. Jadi kalau dibilang masjid bahasa Arab itu tidak harus berarti bangunan. Dia berada dalam tempat sujudnya dia, berarti kalau kita di sajadahnya, gitu kan.
Sajadah itu maksud kita tempat sujud, sajadah sujud. Yang benar bahasa Arabnya masjid. Tsumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Kemudian Rasulullah kembali lagi, sudah waktu duha. Ya kira-kira Rasulullah sudah sholat duha di masjid, terus sampai di rumah, Ibu Juwairiyah masih duduk di tempat sholatnya tadi. Lalu Rasulullah bertanya, ma zilti 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha? Apakah kamu terus-menerus seperti keadaan ini seperti pada waktu aku meninggalkan kamu? Ibu Juwairiyah menjawab, qalat na'am, betul. Lalu Rasulullah bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat. Ketika aku meninggalkan kamu itu tadi, aku mengucapkan 4 kalimat. Thalatha marrat, aku ulang 3 kali. Nah, aku mengucapkan 4 kalimat. Kalimat itu kalau bahasa Arab tidak harus berarti sentence, ya. Bisa phrase juga bisa, ya. Phrase itu potongan kalimat. Nah, aku mengucapkan 4 kalimat 3 kali. Yang kalau itu ditimbang besok di hari kiamat, maka timbangan yang aku baca tadi lebih berat dibanding apa yang kamu lakukan. Lebih banyak yang kamu ucapkan. Jadi nilainya lebih tinggi. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan maha terpuji Allah. Aku mengucapkan itu adada khalqih, sebanyak jumlah makhluknya Allah, wa ridha nafsih, dan sebanyak ridhonya Allah kepada dirinya sendiri, wa zinata arsyih, dan sama beratnya dengan arasnya Allah, wa midada kalimatih, dan sama banyaknya dengan kalimat-kalimatnya Allah. Wah, ini kan lebih banyak daripada bilang 1000. Baru yang pertama kali adada khalqih, sebanyak makhluknya. Pasir saja itu berapa butir itu? Kita ambil 1 genggam saja, itu kita sudah tidak sanggup menghitung. Kalau pasir seluruh dunia seberapa banyak? Jadi aku baca subhanallah wa bihamdi sebanyak itu. Dan seberat arasnya Allah. Arasnya Allah itu kan menyangga bumi dan langit. Terus sebanyak kalimatnya Allah. Kalimatnya Allah itu kan banyak sekali. Ada misalnya kekuasaan Allah itu kalau diucapkan itu menjadi banyak sekali. Nah, karena itu kita bisa membaca ini dengan pahala yang berlipat-lipat. Nah, nanti kalau materi ini sudah dibagi di chat, bisa diambil, terus ini dihafalkan. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nah, terus kita hafal, kita ulang-ulang, gitu, ya. Nanti dengan pengulangan nanti akan dengan sendirinya hafal, ya. Keuntungan yang kita peroleh dari zikir tidak hanya pahala di akhirat saja, tapi kita juga akan memperoleh manfaat yang besar untuk kehidupan dan kebahagiaan kita di dunia. Apa itu? Dengan banyak berzikir kita akan memperoleh ketentraman hati. Sedangkan ketentraman hati itu modal utama untuk segala sesuatu. Kalau kita mau bekerja, kalau kita tidak tentram hati kita, kerjaan kita jelek. Ya. Kalau kita itu memikirkan sesuatu, kalau pikiran kita kacau, kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang baik. Tapi kalau hati kita tentram, kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Terus kemudian setelah mendapatkan kesimpulan yang tepat, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemudian setelah kita mengambil keputusan, kita laksanakan, kita mengerjakannya dengan baik karena hatinya tentram. Jadi ketentraman hati itu nilainya tinggi. Ya, kelihatannya karena hanya tentram. Coba
akibat atau buntut dari tentram itu apa? Banyak sekali. Ya. Oleh karena itu, orang yang tentram itu tidak perlu menghadapi kehidupan ini dengan kegalauan. Tidak perlu ketakutan. Tidak perlu ada stres dalam kehidupan. Tidak ada kesedihan dan tidak ada keputusasaan. Nah, Allah berfirman, "Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab." Katakan bahwa Allah itu membiarkan orang yang mau sesat, ya udah, memang maunya begitu. Dan Allah memberi hidayah kepada orang yang mau kembali kepadanya. Jadi pikirannya selalu kembali kepada Allah. Zikir itu termasuk kembali kepada Allah. Maka Allah menguraikan siapa itu orang yang selalu kembali kepada Allah. Al-Anab, ya, kalau kata sifatnya munib. Ya. Siapa itu orang yang munib, selalu kembali kepada Allah? Yaitu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya merasa tentram ketika dia itu zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir, dengan menyebut, dengan mengingat Allah, maka hati akan tentram. Ini mekanisme yang disebutkan oleh Allah. Kalau ini mekanisme yang disebutkan oleh Allah, yang menciptakan mekanisme kan Allah. Kalau yang berfirman ini yang menciptakan mekanisme itu sendiri, ya mesti benar. Jadi kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka hati kita tentram. Gimana nggak tentram? Ketika misalnya rezekinya lagi pas-pasan, ya bahwa saya sekarang tidak punya banyak duit, itu kan Allah yang memutuskan. Kenapa Allah tidak memberi aku duit yang banyak saat ini? Ya memang saya belum perlu. Nanti kalau aku punya keperluan kan Allah kasih banyak. Wah, terus suatu saat ada duitnya banyak. Wah, ini aku dikasih duit banyak nih oleh Allah. Ini berarti aku harus siap-siap. Allah akan memberi aku kesempatan membiayai apa ini. Alhamdulillah. Jadi dengan begitu Allah memberi orang itu sebelum dia butuh. Dan ketika dia tidak butuh, tidak usah diberi banyak-banyak. Karena apa? Orang kalau tidak punya keperluan, duitnya banyak, dia bingung. Duit ini untuk apa? Ya, coba periksa, cek pada diri kita sendiri. Dulu kita ketika masih muda, kita bekerja keras. Nabung sini, nabung sana, dalam bentuk emas, dalam bentuk deposito, dalam bentuk properti, rumah, tanah, begitu. Terus ketika sudah tua, ternyata harta kita berlebih, umur kita sudah hampir habis, harta kita masih banyak. Untuk apa? Nah, terus mikir, nah ini orang yang kebetulan mendapatkan kesempatan yang baik, udah itu tanah yang di sana kita jadikan masjid, duitnya rumah di sana dijual untuk membangun masjid itu, bagus. Bisa juga, ya ini ada teman-teman yang melakukan itu. Tuh rumah saya nganggur tuh, tolong dong dijadikan pesantren, ya seperti rumah yang di Depok itu yang punya begitu. Nih tolong jadikan pesantren, kita jadikan pesantren, kita nggak usah bayar sewa. Ya. Terus ini di Jalan Belana juga begitu. Nah, silahkan pakai, asal diperbaiki aja begitu. Ya, itu karena, nah kalau aku mati, untuk apa? Tidak saya bawa. Nah, kalau dipakai untuk pesantren kan bermanfaat, aku dapat pahalanya. Ya, jadi kita itu kalau selalu ingat kepada Allah, hati kita tentram. Ketika tidak punya duit, ya memang saya tidak butuh. Jadi kalau tidak butuh dikasih duit banyak, aku malah bingung gitu. Untuk apa? Nanti malah ditipu orang, kalau ditipu orang malah kesal, itu kan. Kemudian ketika sakit, ya nanti Allah akan menyembuhkan. Nah, kalau pasrah begitu, hati menjadi tentram. Kalau hati tentram, maka zat imun produksinya menjadi lebih banyak. Kalau zat imun produksi lebih banyak, maka insya Allah lebih cepat sembuh. Beda dengan orang yang stres, sakit, kemudian dia stres, malah putus asa. Stres itu memakan banyak energi. Karena stres itu makan banyak energi, maka orang itu makan, minum,
energinya habis untuk mengatasi stres. Tidak ada atau kurang yang dipakai untuk memproduksi zat imun. Karena kurang yang dipakai untuk memproduksi zat imun, maka orang itu tidak bisa cepat sembuh, sakitnya menjadi lama. Ya, jadi ketentraman hati itu penting. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ringkasnya adalah bahwa orang yang terbaik adalah orang yang berumur panjang dan banyak amal baiknya. Orang tua yang makin lemah bisa memilih zikir sebagai amal baik yang ringan tapi bernilai pahala tinggi. Zikir yang paling baik adalah yang meniadakan sekutu dan meniadakan kekurangan bagi Allah, yaitu la ilaha illallah dan subhanallah. Nah, zikir itu mendatangkan ketentraman di hati kita ketika kita hidup di dunia, dan di akhirat akan mengantarkan kita ke surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang suka berzikir seraya memuji Allah. Amin.